dengan cerita. Di episode sebelumnya, sisi lain metropolitan mengajak kita ke Kampung Tongkol di Jakarta Utara, sebuah sudut Jakarta yang memperlihatkan kerasnya hidup di kota. Di sana, banyak para perantau memilih untuk bertahan meski di ruang yang sempit, bahkan tanpa cahaya. Namun sisi lain metropolitan tak hanya bicara tentang masa kini, tapi juga tersimpan dalam sejarah, dalam ruang yang terlihat biasa, tapi sebenarnya menyimpan luka yang mendalam. Inilah sisi lain metropolitan. Hari ini kita akan menelusuri kawasan Cideng, tempat di mana sejuta cerita tersembunyi di kota Jakarta Pusat. Jakarta yang hidup di pinggiran, balik cahaya dan gegap gempita, ada denyut yang berjalan tertatih. Di tengah hiruk pikuk Tanah Abang, di antara deru mesin dan langkah yang tergesa, ada satu kawasan yang tampak biasa. Tak ada pagar kawat berduri, tak ada monumen, tak ada papan peringatan. Namun puluhan tahun lalu, di kawasan ini, perempuan dan anak-anak bertahan hidup di ambang kelaparan. Kawasan ini bernama Cideng. Dulu, Cideng dikenal sebagai kawasan noni-noni Belanda. Tertata, hijau, dan tenang. Hari ini, Cideng adalah bagian dari metropolitan Jakarta. Nyaris dilupakan bahwa kawasan ini pernah menjadi kamp interniran sipil bagi perempuan dan anak-anak di Batavia. Cideng bukanlah wilayah pinggiran. Pada awal abad ke-20, Cideng merupakan kawasan permukiman orang Eropa Belanda bagi kelas menengah hingga kelas atas. Rumah-rumah bergaya indisci berdiri sejajar. Beranda lebar, langit-langit tinggi, dan jendela besar dirancang untuk angin tropis. Setiap rumah dibangun untuk satu keluarga, lengkap dengan halaman, dapur, ruang tamu yang lapang. Cideng adalah ruang domestik kolonial, tempat perempuan Eropa mengelola rumah, membesarkan anak, dan menjalani kehidupan yang bagi mereka terasa aman dan mapan. Namun sejarah jarang bertanya, apakah sebuah rumah siap berubah menjadi penjara? Segalanya berubah saat Jepang menguasai Batavia di tahun 1942. Dalam hitungan bulan, dunia Cideng runtuh. Rumah-rumah disita, jalan ditutup, kawasan dipagari. Cideng diubah menjadi kamp interniran sipil, khusus untuk perempuan dan anak-anak Eropa, serta Indo-Eropa. Satu rumah yang dulu dihuni 6 orang, dipaksa menampung puluhan hingga ratusan manusia. Ruang tamu menjadi ruang tidur. Dapur menjadi tempat bertahan hidup. Privasi lenyap. Tata ruang kolonial yang dulu menjanjikan kenyamanan berubah menjadi alat penindasan yang sunyi. Menurut catatan sejarah perang di Asia, semua negara atau kalau ada negara yang ditaklukkan oleh suatu negara, itu penduduk, harta benda, kemudian sampai ke putri-putrinya itu dirampas. Gitu. Anak-anak perempuan itu dirampas untuk pemenang perang lah, kira-kira begitu. Nah, Jepang menghadapi hampir 300.000 orang Belanda yang ada di sini, di seluruh Indonesia. Diapain ini? Satu, mereka takut juga akan memberontak, gitu. Nah, oleh karena itu kemudian seperti perang di tempat lain, ya
mereka jadi tawanan, gitu. Mereka ditawan. Ditawan di mana menjadi pertanyaan lagi bagi Jepang. Di mana ratusan ribu orang ini mau ditampung gitu ya. Nah, itu salah satu tempat itu yang digunakan untuk menginternir bahasa Belandanya atau menawan orang-orang Belanda itu adalah Kampung Cideng. Ya. Kampung Cideng itu sebuah perumahan ya, seperti hanya menteng gitu, komplek perumahan untuk orang-orang Belanda, dan disitulah ada sekitar 200-an rumah yang dipakai untuk menampung. Catatan yang saya dapat itu berbeda-beda, ada yang bilang 11.000, ada yang 10.000, tapi jumlah itu aja 10.000 itu udah, bayangin 200 rumah ditempati orang sekitar banyak, itu kayak apa gitu ya. Nah, kenapa disebut juga Cideng itu membuat trauma orang Belanda? Di samping tadi fasilitas yang sangat terbatas, fasilitas tempat, fasilitas air, sanitasi, fasilitas makan, itu serba kekurangan. Lalu ditambah lagi ya di dalam sebuah camp ya, sebuah tempat tahanan itu diberlakukan oleh Jepang, itu diberlakukan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya itu sangat memberatkan mereka gitu. Di samping hidupnya aja sudah susah, masih ditambah beberapa pekerjaan yang lain. Misalnya masalah kebersihan, tanggung jawab mereka. Terus ada satu tradisi di Jepang itu, kalau pagi, siang, sore itu harus sikire. Sikire itu menghormat kaisar. Jadi berdiri, jejer gitu, lalu membungkuk. Membungkuknya ternyata ada aturannya juga. Apa 45 derajat, apa 25 derajat, itu ada ketentuan. Dan itu cukup lama. Sehingga ini salah satu yang memberatkan buat kaum interniran. Pada masa pendudukan Jepang antara 1942 hingga 1945, Cideng dikenal sebagai kamp interniran di Batavia. Ribuan perempuan dan anak-anak Belanda ditahan di kawasan yang sebelumnya merupakan perumahan elit kolonial. Tidak ada teriakan massal, tidak ada eksekusi publik. Kekerasan di Cideng berjalan pelan melalui kelaparan, penyakit, dan ketiadaan kendali atas hidup sendiri. Makanan hanya cukup untuk bertahan, bukan untuk hidup. Anak-anak berhenti tumbuh. Ibu-ibu menyisihkan jatah mereka sendiri. Penyakit pun menyebar cepat. Disentri, malaria, tipes, obat hampir tidak ada. Kematian menjadi kejadian yang biasa. Dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan, kisah Cideng berada di ruang abu-abu. Tidak sepenuhnya diingat, tidak pula sepenuhnya dihapus. Akibatnya, bangunan runtuh, arsip tersimpan jauh, dan kota melaju tanpa menoleh ke belakang. Yang di Cideng itu adalah camp untuk perempuan dan anak-anak di Cideng. Jadi ada sebenarnya film yang dibuat oleh Belanda sebelum yang tadi saya cerita itu, kelihatan sekali bagaimana anak-anak itu harus menghadapi situasi yang sangat genting, dan itu membekas di benak mereka, sehingga ketika
sudah pada tua itu saling menceritakan kisah pedih ketika mereka itu menjalani. Kisah-kisah yang mereka ceritakan ya menunjukkan bahwa Kamp Cideng itu ya cukup menakutkan. Jadi ada satu petugas Jepang, tentara Jepang, namanya Sone Kenichi Sone, itu dikenal sangat kejam. Pokoknya tidak ada ampun, salah pasti kena hukuman. Yang menyebabkan ada interniran yang menulis buku tentang Cideng sebagai neraka Cideng. Hari ini, 1-2 bangunan tua masih berdiri. Dari luar, ia hanya tampak seperti rumah lama yang kebetulan bertahan. Tak ada prasasti, tak ada monumen, dan tak ada penjelasan sejarah. Namun bagi sebagian orang, bangunan ini adalah pengingat luka besar di masa lalu. Di Jalan Tanah Abang 2, Jakarta Pusat, berdiri sebuah rumah tua yang nyaris roboh dengan pagar besi yang tinggi menjulang. Di depannya tertempel pengumuman, bangunan ini disewakan, larangan berjualan, dan coretan vandalisme menutup hampir seluruh pagar. Genteng banyak yang bolong. Pepohonan tumbuh tinggi menandakan bahwa rumah ini lama tak terawat. Di sisi kanan, kantor modern berdiri. Sementara di sisi kiri, rumah lain berubah menjadi gudang logistik. Bagi warga sekitar, rumah ini diyakini sebagai salah satu peninggalan Kamp Cideng. Dari tahun 89. Ya, dari tahun 89 itu saya dari Bojonegoro langsung ke Cideng. Kan ada Belanda datang tuh, dua bis ya, tur dari Belanda. Saya nggak ngerti itu dari luar atau tinggal di daerah Indonesia, saya nggak tahu. Tiba-tiba ada 2 bis tuh tur datang, terus Bu saya mau masuk ini boleh nggak gitu. Saya kan tinggal di sini udah usaha dagang gitu ya, terus boleh gitu. Mang ada apa? Ini Bu saya mau lihat ini kan keturunan nenek-nenek saya ada nih di sini, di rumah ini ditawan Belanda, ditawan oleh Jepang, para ibu-ibu anak-anaknya gitu. Jadi dipekerjakan oleh Jepang itu. Ya saya nggak ngerti selanjutnya video yang diputar itu isinya tentang ibu-ibu dan anak-anak dipekerjakan oleh Jepang. Seperti apa ya, perempuan itu melayanin nafsu lelaki itu suruh melayanin gitu loh, saya nggak ngerti. Pokoknya lihatnya begitu aja. Ibu. Tapi pertama Ibu di sini tahu bahwa ini peninggalan? Nggak tahu. Setahu aku tur datang itu, yang Belanda datang itu, baru tahu. Kaget saya. Ada Belanda datang, tiba-tiba di sini tempat Belanda. Terus ada cerita katanya ada pemakamnya, ada ibunya pernah meninggal di sini atau kakeknya gitu. Jadi ibu kaget, merasa kaget, gitu. Terus ya nggak takut sih karena teman-teman kanan kiri kan banyak gitu. Saya pernah tinggal di sini, isinya ya keadaan begini kosong, terus serem, terus aku maksudnya tinggal di sini tuh ada keanehan gitu, kejadian keanehan gitulah. Saya nggak ngada-ngada, itu kenyataan. Atun kerap melihat orang-orang Belanda datang ke rumah tua ini. Ia tak tahu pasti siapa mereka, tinggal di Indonesia atau datang langsung dari negeri seberang. Bahasanya tak ia pahami. Namun ekspresi mereka sunyi, serius, dan penuh perhatian. Cukup memberi makna, seperti ziarah, tanpa makam, tanpa batu nisan, dan tanpa nama yang tertulis. Ya, Tribuners, inilah salah satu bangunan tua yang tersisa di kawasan Cideng.
Konon menurut warga sekitar, bangunan ini merupakan salah satu peninggalan bekas zaman dulu. Memang kalau dilihat sini kondisinya sudah rusak, tapi faktanya menurut warga sekitar ada banyak orang Belanda yang sering datang ke sini. Berziarah tanpa makam, mereka hanya sekedar melihat ruang, juga mengenang ingatan yang diturunkan dalam lintas generasi. Atun mengaku saat pertama tinggal di sana ia tak tahu apa-apa soal sejarah. Rumah itu kosong, tak berpenghuni, tak juga bercerita. Baru setelah orang-orang asing itu datang berkali-kali, ia sadar ini bukan rumah biasa. Hari ini, rumah itu kembali tertutup. Hanya dibuka untuk tur khusus. Selebihnya ia kembali sunyi, menunggu atau dilupakan. Di balik gedung tinggi berkilau kaca, ada malam yang tak pernah benar-benar pulang. Lampu kota menyala tanpa rasa, menutup lelah yang dipeluk diam-diam. Langkah kaki berkejaran dengan waktu di stasiun. Cideng mengajarkan kita satu hal tentang sejarah kota, bahwa tidak semua luka bisa dirawat dengan monumen. Mungkin sebagian hanya bertahan di ingatan warga. Di tengah kota metropolitan yang terus bergerak, rumah ini jadi pengingat, dan artinya kota masih punya ingatan. Selama masih ada yang datang, artinya sejarah itu belum sepenuhnya terlupakan. Saya dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Menyusuri sela, menangkap yang nyaris luput, menyimpan cerita yang tak sempat disebut. Oh, sebab Jakarta bukan hanya etalase, melainkan napas panjang orang-orang yang bertahan di pinggir waktu dan ruang. Ini bukan kisah yang dipoles, ini catatan